Oke, jadi ini saya barusan beli Detektif Conan seri terakhir, seri 103 gitu. Ini seri 103 saya belinya di Gramedia Kendari. Nggak kerasa saya mungkin udah langganan Detektif Conan, langganan beli Detektif Conan di Gramedia itu udah lebih dari 20 tahun mungkin ya. Saya lupa kapan pertama, jadi cukup lengkap serial saya, Detektif Conan serial saya dari sejak saya kecil sampai dengan udah punya anak 2 gini, yang saya suruh juga baca Detektif Conan, walaupun yang kecil kayaknya belum terlalu tertarik begitu ya. Yang besar udah suka sih. Nah, ternyata setelah saya pikir-pikir ya, banyak sekali pelajaran bisnis yang bisa kita ambil dari Detektif Conan ini. Dari semua kasus yang diselesaikan oleh Detektif Conan, itu tuh ada beberapa hal benang merah yang sama yang kaitannya dengan bisnis. Ketika kita membangun bisnis sebagai pemula seperti saya begini. Yang pertama, tentu saja banyak ya, tapi saya mau membahas dari sisi Detektif Conan, si Conan Edogawa ini selalu 3 kali saya ngomong selalu, itu berpikir kritis dan analitis ketika dia menyelesaikan kasus. Terus apa hubungannya ini dengan bisnis gitu? Apa hubungannya berpikir kritis dengan bisnis, berpikir kritis dan analitis dengan bisnis? Ya tentu saja banyak hubungannya. Contohnya, misal kita berpikir kritis dan analis dari sudut pandang analisis data, misal seperti itu. Jadi ketika kita mau memecahkan kasus, kita itu harus ngumpulin, atau kita mau membuat bisnis ya, ini kan konteksnya bisnis ya. Ketika kita mau membuat bisnis, kita itu harus ngumpulin sebanyak mungkin data-data yang bisa ada hubungannya dengan bisnis kita. Misal mungkin katakanlah data pasar, data barang yang sedang rame di pasar gitu, mengumpulin data anak pesaingnya kita dan lain sebagainya gitu. Analisis data. Jadi benar-benar kita tuh berbasis data, bukan berbasis kira-kira. Nah, setelah kita itu dapetin semua datanya itu, barulah kita masuk ke dalam lingkup pemecahan masalahnya. Jadi pemecahan masalah yang kita kemukakan itu tuh basisnya itu data, bukan kira-kira seperti tadi saya bilang. Berbasis data, bukan kira-kira, sehingga kesimpulan dan atau keputusan yang kita keluarkan itu basisnya adalah kebenaran berdasarkan data yang kita dapatkan, seperti itu. Nah, karena itu berbasisnya kebenaran, maka kemungkinan putusan kita itu untuk berjalan efektif dan efisien pun semakin besar. Jadi ini kayaknya bagus nggak seperti itu pola pikirnya. Ini akan bagus karena datanya seperti ini. Pemecahan masalahnya karena berbasisnya data, berjalan jadi lebih efisien. Keputusannya dia yang benar, atau kesimpulan yang benar, atau dalam bisnis kita itu keputusan bisnis kita atau kesimpulan bisnis kita yang benar, itu tentu saja berasal dari data yang benar dan bagaimana cara kita menyimpulkan berdasarkan data tadi, menyimpulkan yang benar berdasarkan data yang tadi. Jadi berpikir kritis dan analitis berbasis data. Oke, itu aja. Sip.